Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini, Selasa 23 Desember 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan Yesus. Bukankah selayaknya pada hari-hari terakhir masa Advent kita kenang kembali kelahirannya? Sebuah nubuat Nabi Maliaki membicarakan seorang utusan yang ditugasi menyiapkan jalan bagi Tuhan. Kejadian-kejadian sekitar kelahiran Yohanes nyata namun ajaib juga. Akan menjadi apakah anak ini kelak, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, hari kelahiran putramu semakin mendekat. Sabdamu berkenan menjadi manusia dalam rahim perawan Maria dan tinggal di antara kami. Kami mohon, semoga ia menaruh belas kasih kepada kami, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan ayat 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet, ibunya, berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepadanya, kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Zakaria menjadi bisu karena ketidakpercayaan, karena keraguannya, karena keheranannya akan peran dan campur tangan Allah di dalam hidupnya. Namun karya Allah hadir dalam hidup keluarganya. Ketika janji Allah terlaksana, maka terlepaslah ikatan kebisuan dalam lidahnya. Allah menyembuhkannya. Keheningan yang begitu panjang selama 9 bulan itu terbuka sebagai bentuk kesaksian iman. Saudara-saudariku yang terkasih, kita menyadari bersama bahwa seringkali Tuhan harus membisukan kebisingan ambisi kita, ego kita, kepentingan kita, supaya kita bisa kembali membaca bahasa kasih, bahasa rahmat, bahasa pengampunan.
Kita telah mendengarkan bersama kabar sukacita pada hari ini. Tidak terjadi saat bibir Zakaria sembuh secara medis, tetapi ia meminta batu tulis dan menuliskan kata-kata, yaitu nama anaknya adalah Yohanes. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah memerdekakan batin setiap orang supaya terarah kepadanya. Tinggal bagaimana ia mau bersembah sujud, memuji, memuliakan namanya. Kita tahu Zakaria setelah sembuh memuji dan memuliakan nama Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, berikanlah damai-Mu kepada kami yang sudah Kau segarkan dengan sakramen-Mu. Semoga kami layak menyongsong kedatangan Putra-Mu dengan pelita bernyala, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.